Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran, Tak lagi sejalan dengan hati. Nah, ada keplok-keplok ya. Iya, Ya kan? akhirnya nggak telat lagi. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Formal banget hari ini mas. Iya. Abis dari mana? Padahal pembahasannya bukan formal loh. Abis dari mana? Aku nyesel pakai formal hari ini beneran. Iya, aku dari tadi tanya nggak dijawab. Ya aku syuting, Chef. Ya abis dari mana? Ya Dari nggak tahu. mana? Siapa tahu abis lamaran ya kan guys, gak ada yang tahu. Mana ada lamaran pakai kayak gini, Ya kan Chef? pakai jas, kan Jasnya cuma kan bukan lamaran. Emang kalau lamaran harus jas hitam? Jas hitam dasi kupu-kupu. Asik. Oke, kali ini kita mau bahas apa, Chef? Bahas sebenarnya ini tuh bukan kita berniat memanfaatkan Momen. bukan ya, pertama momen, kedua suatu peristiwa yang dialami sama korban dan lain sebagainya, Ya, enggak. betul. Kita mau sharing ke kalian aja. Mungkin bisa jadi dari cerita ini tuh bisa jadi pelajaran atau Harusnya sih gitu. ya kan itu. Jadi kita kali ini mau bahas soal kasus Vina. Iya, Vina sebelum 7 hari. Eh, Itu filmnya. Itu kita filmnya. kita mau bahas beberapa teori konspirasinya juga gitu. Dan secara tidak langsung film itu membawa bahwasannya masalah tersebut diungkap lagi sama kepolisian. ya benar. Itu masih jadi perdebatan juga sih Mas. Maksudnya Iya. film ini tuh perlu diboikot atau enggak gitu Oh karena iya, kenapa sih ada netizen yang pengen memboikot itu? karena makanya aku ini dari awal tadi aku disclaimer ya kan guys, kayak kita Emang tuh masalahnya di mana tuh? karena masalahnya adalah mereka tuh berpikir bahwa dari productionnya itu menayangkan film ini tuh memanfaatkan kejadian yang dialami Vina untuk mencari uang. Bukannya sama keluarganya boleh Iya, even dari Kan keluarganya nggak ada boleh masalah gitu gitu loh. loh. Iya benar. sebenarnya. Dan gara-gara itu mungkin memang di tayangan dia itu sampai 3 juta viewer ya. 3 juta penonton dalam kurun waktu berapa bulan? Belum sampai bulan. Bulan sampai bulan, 2 minggu. Ya semingguan lah. Ya seminggu 2 minggu ya. Udah masuk di 3 bulan. Berarti termasuk rating yang tinggi untuk film bergenre horor. Nah horor, tapi ini horor kayak apa Sama semi dokumenter juga. dokumenter, Ya. betul dokumenter. Tapi nggak fully dokumenter gitu kan. Nah. Karena ini kisah nyata. Jadi kayak Betul. ada sentuhan Sentuhan. dokumenternya benar. Betul. Nah, kenapa jadi perdebatan? Karena itu tadi ada yang berpikir kayak gitu, ada yang berpikir juga bahwa kalau ini tuh positif loh ditayangin lagi, berarti kan kita bisa, siapa tahu netizen Indonesia nih bisa bantu buat nyari si Egy gitu kan. Si 3 pelaku yang belum tertangkap sebenarnya lebih tepatnya. Bener sih, lebih tepatnya 3 pelaku. Lebih tepatnya yang 3 belum pelaku tertangkap. yang belum tertangkap, karena aku juga sedikit penasaran juga nih. Jadi gini, Chef, aku setelah nonton film itu langsung aku cari info. Bukan kepo ya, tapi kayak rasa ingin tahu, jadi detektif orang Indonesia itu muncul. Bener. Ya kan? Jadi kepo masalah sebenarnya itu seperti apa. Dan Bahkan pengen bantu juga kan, siapa tahu bisa nemuin Egy terus. ya, tapi aku sekedar pengen tahu aja sih kalau oke. masalah bantu atau enggak itu belakangan. Tapi Oke. netizen Indonesia yang budiman, ya, Asik. daripada aku diserang. Jadi para netizen Indonesia yang budiman itu luar biasa karena menghubung-hubungkan bahwasanya masalah ini dan lain sebagainya sampai ke ranah kepolisian mengungkap lagi. Diungkap Oke. lagi nih kasusnya ini. Di Karena katanya melibatkan anaknya. polisi. Nah, Dan katanya lagi rumornya ya guys, ini kan masih teori-teori ya kan, masih teori-teori. Itu Iya. katanya juga nyebut merek kamu, Chef. Polisi gitu. ya Emang kan polisi kan di film juga udah disebutin kalau anaknya polisi. Jadi Iya. katanya ya polisinya itu bintang 3. Iya. Terus- Nggak tahu sih. Iya aku. kan aku dengar-dengar aja katanya tuh bintang 3 gitu, makanya. Dan ada salah satu anggota DPR juga orang tuanya. Nah, aku malah baru tahu juga yang ini. Luar biasa. Jadi ternyata 3 orang tersebut adalah anaknya petinggi semua. Dan bahkan ada 2 orang yang mau ngaku sebenarnya udah mau menyerahkan diri. Ini dari netizen loh ya. Iya, rumor-rumor kan. Ya, Kita kan tadi kan aku ngeliat loh ya ini. ya kan Nah, kita bahas teori konspirasi ya guys. Kita tadi udah betul. disclaimer ya. Sebelum kita membahas tentang sebenarnya inti masalahnya itu seperti Iya. apa yang mau kita bahas, Ya, kayak oke. gitu. Nah, sebenarnya 2 orang dari 3 yang belum tertangkap, ya, katanya ini dia mau menyerahkan diri, tapi lagi-lagi diancam sama orang tua dari si otak pelaku pembunuhan tersebut. Egy.
Ya aku nggak tahu ya. Kan kalau dari video rekamannya kan katanya yang ya aku otaknya nggak kan tahu Egi nih. kan, Ya kan? kita nggak bahas siapa namanya. Yang jelas dari 3 orang itu si otak pelakunya itu sama orang tuanya itu mengancam 2 orang tersebut untuk tidak melaporkan, dan mereka dilarang juga untuk menyerahkan diri. Mereka dibantu untuk mengganti namanya, merubah namanya, tapi ya namanya lari sampai di titik ujung dunia. Netizen Indonesia kan maha pintar nih ya kan, dihubung-hubungkan dari Facebook. Kalau dulu kan belum ada Instagram nih. Iya, bener, jadi Facebook adalah kunci utama dari sebuah permasalahan ini. Real. Dan di situ dilihat bahwasannya ada kecocoklogian. Nah, asik. bahasa aku tinggi nih sekarang. Menang pakai jas ya guys ya. Iya dong. Dan lebih keren lagi nih. Asik. Siapa tahu dapat penggemar. Enggak bercanda. Lanjut. Dari situ ya mencocoklogikan bahwasanya di flashback, di tengah, semua itu hampir mengarah pada satu pihak. Nah, rumornya lagi yang paling mencurigakan lagi, kenapa sahabatnya si Linda itu sampai memposting, tapi postingan ini benar atau enggak, dia itu sampai bersaksi bahwasanya dia itu nggak ikut campur dalam masalah tersebut. Nah, itu membawa tanda tanya besar karena apa? Netizen itu nggak mengarah ke dia, tahu-tahu dia malah berkata seperti itu, dan lagi-lagi netizen itu menghubungkan dengan masalah yang dulu, sehingga si Linda ini menjadi titik fokus lagi sama netizen Indonesia. Muncul teori konspirasi baru lagi. Curigai lagi bahwasannya itu adalah persaingan antara 2 sahabat tersebut. Oke, berarti muncul teori konspirasi baru lagi karena katanya si Linda itu suka sama pacarnya Linda, sama pacarnya Vina. Nah, dan dia itu kalah cantik sebenarnya, katanya. Aku nggak tahu sih. Katanya, karena kan kita nggak sebenarnya nggak pernah tahu juga wajah asli para tokoh orang-orang itulah, tokoh orang-orang itu kan ibaratnya. Jadi ya nggak tahu, karena kita cuma tahu aja nggak tahu yang benar seperti apa kan. Jadi kita hanya bahas aja nih, bahas yang dibahas oleh netizen. Jadi kita simpulkan aja nih semua konspirasi yang masuk di kita, yang kita cari info-infonya itu. Dan sekarang si Linda itu katanya itu menjadi sorotan publik karena dia menghilang pada saat si 3 pelaku itu juga menghilang. Semenjak Vina meninggal, 3 pelaku menghilang, Linda juga ikut menghilang. Dan yang jadi anehnya lagi, aduh gila merinding aku. Bahas ini. Si Facebooknya Linda itu ada kejanggalan di mana postingan itu menghilang setelah kematiannya. Postingan apa itu? Asik. Apa itu? Nah, jeng. Beberapa postingan si Linda itu sempat dihilangkan dari beranda Facebooknya pribadi. Tapi Linda. ada yang tahu itu postingan apa yang dihilangkan? Ya nggak tahu, Chef. Makanya ini kita lagi nyari tahu sebenarnya netizen Indonesia apa yang dihilangkan. Lah kok mereka sadar kalau itu ada postingan yang hilang? Karena gini, setelah postingan tersebut ada postingan lagi setelah 1 tahun berikutnya. Gila, manusia atau orang ya kan, nggak mungkin dia nggak ngutek Facebook sama sekali selama 1 tahun. Dan tiba-tiba dia setelah setahun itu di tahun 2017 atau menginjak 2017 ke atas hampir 2018 itu ada muncul lagi postingan dia. Apa postingannya? Ya aku juga belum lihat sih. Ya foto. Oh, foto dia kayak gitu. Oke, berarti dan berkelanjutan sampai dengan sekarang. Berarti teori konspirasi yang lagi beredar sekarang ini salah satunya adalah bahwa Linda itu termasuk sebagai salah satu kaki tangan ya kan, atau otak dari kejadian itulah. Intinya Linda tuh ada campur tangan dari adanya kecelakaan itu, dari peristiwa. Tapi sebelumnya ya, aku mau kasih suatu fakta yang sangat-sangat bikin logika aku itu masuk banget, bahwasanya ada salah satu netizen yang di TikTok itu aku baca. Jadi gini dia bilang, di Indonesia pada saat zaman bom Bali, teroris nih, dia mudah banget untuk menangkap. Tapi kenapa preman cecunguk kayak gini mereka nggak bisa nangkap? Bener loh. Aku sebenarnya ini jadi ada kesimpulan kayak gini aku. Mereka nggak nangkap atau memang tidak ditangkap. Bener. Atau memang disembunyikan. Bener, karena anjir merinding gue. Anjir. Karena sebenarnya gini juga Mas, logikanya. Ketika kita ngubah nama, ngubah identitas ya kan. Itu pasti tuh ada jejaknya. Misalnya ngubah dari ini ke ini, itu tuh pasti ada jejaknya gitu, ada catatannya. Dan sebenarnya kalau polisi mau cerita itu tuh bisa gitu, tapi ya polisi Indonesia kurang pinter gimana? Makanya gitu. Ya yang berarti jujur. Kan pertanyaannya berarti kan ya benar gitu. Emang enggak mau mengungkap atau enggak
nggak bisa diungkap karena kalau Ya kita nggak tahu juga sih saya. Ya benar. Betul. Ini kan teori-teori Iya. kan. Tapi kalau nggak bisa diungkap tuh kayak nggak make sense aja gitu loh. Betul. Karena di negeri plus 26 plus 26 itu negeri mana? ya mana dibelesetin dikit ya kan. Ya nanti yang negeri plus 26 beneran tersinggung bagaimana? Nggak ada. Oh nggak ada. Makanya aku ngomong kayak gitu. Memang nggak ada. Oke. Kalau dibenerin 62 ya negara kita jadinya. Oh oke, my bad. Jadi negara plus 26 itu kebanyakan. Itu apa namanya? Aku ngelihatnya itu hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Asik. Iya kan? Asik. Maling ayam cepet banget ketangkepnya. Ya karena maling ayam. Maling kokoa. Koruptor Nggak ikut itu sangat lama sekali untuk pengusutanya gitu. Nggak ikut aku nggak denger Bom ya guys. Bali itu mudah sekali buat ketangkapnya. Tapi masalah kopi sianida, kita lanjut lagi nih ke lama kemudian kematian almarhum Vina. Bocah tengil ya kan, preman-preman cecunguk ya kan, semodel kayak dia. Ya nggak apa-apa kalau mau cari gua. Asik. Apa kalau mau cari gua? Bebas men. Asik. Ketawa gue. Sensor ya please. Kok nggak ketangkep? Gila. Tapi kalau yang sianida aneh. Sianida kenapa? Sianida kan ketangkep. Cuman kan masalahnya ada tapi teori. Gak itu? Ada lah, makanya ada teori-teori kalau itu bukan pelaku aslinya. Betul. Gitu kan. Gitu. Kayak gitu. Makanya aku itu sempet kayak waduh, nggak masuk akal ini. Nggak masuk di kantong juga ini. Ya kan kurang. Ya apa gitu yang mau dimasukin? Apa juga yang mau dimasukin gitu. Jadi semuanya itu sekarang jadi teriak. Bahkan sekelas apa namanya Bapak Hotman Paris ya kan. Itu juga ikut bicara sekarang. Oh ya? Bahwasannya mau ngusut. Coba aja dicek ya. Nanti Mas Hafi editorku tolong dicantumin bahwasannya Hotman Paris juga ikut campur ya. Sekarang udah ngomong ke apa namanya Kapolsek apa namanya? Mana? Di tempat tinggalnya Cirebon. Cirebon itu bahwasannya bahkan RI1 pun udah hampir ya ini mobilnya aja parkir di depan kantor polisi di sana. Siapa tahu yang parkir mobilnya doang. Ya nggak ada orangnya sih, nggak tahu. Ya makanya kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu cuma silaturahmi. Iya. Siapa tahu cuma supirnya yang parkir. Iya. Tapi supirnya RI1 loh. Sekelas RI1 loh. Ya gabut siapa tahu. Siapa tahu cari singkong. Tapi aku juga bertanya-tanya sih Mas sebenarnya. Oke. Tapi lu nonton sampai akhir? Nonton. Cuman ini sih makanya aku bertanya-tanya ini. Mungkin sebenarnya banyak di luar sana bahwa ada beberapa korban dari misal cowok nih ditolak ya kan guys, tolak terus dia mesti melakukan sesuatu hal yang nekat, mungkin nggak separah Vina, nggak separah almarhum Vina, cuman emang separah apa dia? Ya kan sampai meninggal Mas kalau almarhum Vina. Oh enggak, yang dia lakukan maksudnya ke cowok itu? Ya kan sampai nanti disensor ya enggak apa-apa kan nanti kena dolar kuning bro. Kenapa emang? Soalnya para konten kreator yang nyebut ini aja pada disensor. Oh, kalau kita bebas sih. Enggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kena dolar kuning ya kita dapat separuh kasihan. Semua enggak tentang uang kok, tenang aja. Ya, tapi kan takutnya ada anak di bawah umur juga. Ini kan violence kan. Ini kan violence. Iya, diapain? Ya dipukul tangannya sampai tulangnya keluar, kakinya keluar. Maksudnya si Vina itu ngapain si cowok itu kok sampai dia ditolak? Kan aku tadi bilang. Iya, ditolak dengan kayak gimana? Ya nggak tahu. Kalau di film itu kamu nggak sampai diludahin sih. Oh iya, ya emang pantas lah cowok kayak gitu brengsek emang. Makanya kan itu mau diperkoas. Iya, di kamar mandi kan. Makanya sebenarnya ya yang dilakukan Vina masih make sense gitu loh. Cuman ya makanya aku bertanya-tanya sih. Sebenarnya tuh menurutku ya banyak korban di luar sana tuh yang jadi korban dari cowok yang mereka tolak. Cuman mungkin nggak separah almarhumah Vina. Cuman banyak gitu loh. Nah sebenarnya tuh jadi masa sedendam itu ya dia? Makanya, ya kalau diludahin sih iya sih, memang itu maksudku. Kalau yang kamu ceritain ini loh, ditolak sampai kayak gimana? Makanya gitu. Jadi sebenarnya cara nolak yang nggak bikin cowok sakit hati itu gimana sih? Ada banyak juga loh Mas, kayak pernah dengar nggak sih kayak bisa cinta ditolak dukun bertindak.
cinta ditolak dukun beranak kan aja. Dan nolak dukun bertindak kayak gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya nolak itu yang aman tuh gimana sih biar cowok tuh nggak sakit hati, biar nggak ada dendam, biar everything is fine gitu loh. Itu Emang kalau gimana? penolakannya secara halus dan juga tidak ini menyakiti hatinya, dia bakal nggak dendam gitu. Ya kan nggak tahu, makanya aku tanya ke cowok, kok malah tanya balik ke aku. Ya masalahnya aku nggak pernah ditolak cewek. Siap sih paling nggak ditolak. Siapa yang coba yang pernah nolak aku? Aku Kapan aku juga suka sama lu, Sef? Gila. Lu munculin fakta yang gak jelas loh ini. Aku nggak munculin fakta, ini bercanda guys, ini bercanda. Kamu akunya itu kayak dari hati aku gitu ya. Enggak. Kayak aku gitu, pengakuan aku gitu. Enggak, Enggak kan? lebih-lebih kan bercanda kok. Ya udah tak dari pembunuhan itu semua kayak udah berencana gitu loh, Sef. Iya, emang katanya Semua gitu udah loh. terencana, semua udah terplanning. Karena apa? Kalau di film itu kan Mang Eki ya. Mang Eki yang boncengin dia. Tapi Oh, kalau di Eki, ya. Eki, pakai K. Kalau yang ngebunuh kan G. Hmm. Kalau pacarnya kan K. Eki ya. Nah, Markasnya itu mereka buka HP-nya. Mereka buka HP-nya, bacalah grup chatnya. Kalau ada runtutan nanti kita gini ya, nanti kita giring aja mereka bla bla bla. oh ini Jadi skenario. ada skenarionya, ada tahapannya kayak gimana caranya. Ada flowchartnya berarti dia. Bener.